Selamat datang di channel kami, Lintang Vet. Sebelum lanjut, siapkan camilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 2. Garasi keluarga Barma memiliki 3 mobil. Sebuah Mercedes-Benz S600, sebuah Maserati, dan sebuah skuter listrik tua yang biasa digunakan Lintang untuk berbelanja bahan makanan. Sebagai seorang chairwoman cantik, Liana sudah terbiasa bepergian kemana-mana dengan Mercedes-Benz S600-nya. Mobil itu berkelas tanpa terkesan berlebihan. Namun, ketika Liana hendak membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi, sebuah tangan besar menghalanginya. Liana tercengang dan menatap Lintang dengan bingung. Dia tersenyum tipis dan duduk di kursi pengemudi walau Liana nampak terkejut. Biarkan aku mengemudi hari ini. Apakah kamu tahu caranya? Liana tercengang. Selama 3 tahun menikah, dia belum pernah melihat Lintang menyetir. Biasanya, pria itu hanya mengendarai skuter listriknya. Dia bahkan belum pernah melihat SIM Lintang sebelumnya. Sebentar lagi juga kamu akan tahu. Lintang tidak menjelaskan. Dia hanya tersenyum tipis dan memasang sabuk pengaman. Melihat adegan ini, walau Liana bingung, dia tidak menolak dan pergi ke kursi penumpang. Dia memperhatikan bahwa Lintang tampaknya telah banyak berubah. Lintang dulunya penurut dan pemalu. Tapi sekarang, Lintang sepertinya selalu memasang senyum percaya diri di wajahnya. Seolah semuanya baik-baik saja di bawah kendalinya. Dikatakan bahwa pria yang percaya diri adalah pria yang paling tampan. Dan saat ini, di mata Liana, Lintang versi ini memang cukup tampan. Pintu mobil ditutup. Di luar dugaan Liana, Lintang tidak menyalakan mobilnya. Sebaliknya, ekspresi nostalgia dan melankolis muncul di matanya. Liana, apakah kamu masih ingat toko roti kukus Pak Herman? Liana tercengang. Tentu saja dia ingat. Ketika dia masih kecil, hubungan orang tuanya dan kakeknya tidak akur. Liana dan orang tuanya diusir oleh kakeknya, mengakibatkan mereka harus mencari nafkah dari usaha roti kukus. Bagaimana dia bisa lupa? Namun, dia tidak mengerti mengapa Lintang mengangkat masalah ini. Melihat penampilan Liana saat ini, kenangan tentang seorang gadis kecil ingusan dan kuncir kuda muncul di benak Lintang. 10 tahun sudah berlalu sejak saat itu. Ketika dia berusia 13 tahun, bosnya yang jahat memerintahkannya untuk membunuh seseorang. Saat itu, dia menguntit seorang bos berbahaya dari sebuah organisasi misterius yang membuatnya harus pergi ke Indonesia. Lintang yang masih muda berhasil membunuh total 32 orang pembunuh bayaran dari organisasi misterius itu. Meskipun dia berhasil membunuh bos itu dalam pertempuran terakhir, dia terluka parah, dan dia nyaris tewas. Kejadiannya di pagi hari. Jakarta begitu dingin dan sunyi saat itu. Hanya ada satu toko roti kukus dengan lampu menyala. Pada saat itu, Lintang tengah merangkak di jalan, berpikir untuk pergi. Darahnya yang mengucur meninggalkan noda panjang di jalanan tanah. Saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati. Kelaparan, rasa sakit, dan kelelahan tak henti-hentinya terlintas di pikirannya. Tetapi tepat ketika dia hampir tidak bisa bertahan hidup, seorang gadis kecil muncul di depannya. Benar, itu adalah Liana muda. Kak, apakah kakak lapar? Makanlah ini. Ini adalah roti kukus yang baru saja jadi di toko keluarga saya. Makanlah. Lintang akan selalu mengingat senyum manis dari si Liana muda. Senyumnya seperti permen manis dan dia bisa merasakan kehangatannya sampai ke tulangnya. Roti kukus itulah yang mengembalikan kekuatan Lintang. Layaknya keajaiban yang menyelamatkannya dari keputusasaan. Dia berhasil menyelesaikan misi pamungkas dari bosnya dan pergi meninggalkan Indonesia. Di usia yang begitu muda, 13 tahun, dia menjadi kaisar dunia gelap yang baru. Meskipun dia tak terkalahkan dan meraih kemenangan demi kemenangan di luar negeri, dia masih tidak bisa melupakan Liana muda ataupun roti kukus yang dia makan dengan darahnya. Lintang, apakah kamu baik-baik saja? Liana sedikit mengernyit, membangunkan Lintang dari lamunannya. Dia merasakan kesedihan dan kerinduan di ekspresi Lintang. Suasana misterius itu bahkan membuatnya ragu bahwa orang di depannya adalah suaminya yang tidak berguna, yang telah tinggal bersamanya selama 3 tahun terakhir.
Lintang menarik napas dalam-dalam dan mengubur peristiwa masa lalu dari benaknya. Kemudian, dia menyalakan mobil. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Di jalan, banyak mobil terus-menerus lewat di berbagai arah. Namun, keterampilan mengemudi Lintang sangat bagus. Sepanjang pengamatan Liana, Lintang mengemudi dengan begitu mulus. Tetapi mobil itu juga luar biasa cepat. Mereka terus-menerus memotong dan melaju melewati barisan kendaraan. Mata Liana yang indah menunjukkan gemerlap keterkejutan. Akhirnya, dia mengerti bahwa suaminya ternyata tidak sepenuhnya tidak berharga. Namun, wanita itu tidak tahu bahwa Mercedes-Benz yang dikemudikan Lintang tidak hanya mantap dan cepat, tetapi dia bahkan menghindari semua kamera lalu lintas. Setiap kali mereka masuk dalam jangkauan kamera, plat nomor mereka diblokir oleh mobil di depan atau di belakang mereka, atau memasuki titik buta kamera. Ini adalah keterampilan naluriah Lintang. Dan itulah alasan mengapa dia tidak mau mengemudi selama 3 tahun terakhir. Selama Lintang mau, tidak ada kamera di dunia ini yang bisa menangkap gambarnya. Semua ini membuat Liana terkejut. Namun, ketika mereka baru saja berhenti di perempatan dan Liana ingin bertanya ke Lintang, telinga pria itu berkedut, dan ekspresinya berubah drastis. Hati-hati. Di saat yang sama, Lintang langsung membanting setir, dan mobil mereka berdecit. Seketika, mobil itu meluncur ke jalur berikutnya. Ada desiran yang begitu kencang di telinga mereka. Lamborghini di belakang meraung seperti binatang buas, lalu melaju kencang ke tempat mereka berhenti, meninggalkan goresan yang panjang. Hampir saja, jaraknya hanya 1/10 detik. Jika saja Lintang merespons sedikit lebih lambat, maka Lamborghini itu akan menghancurkan mereka. Mobil setan itu akan dengan mudah menghancurkan mereka. Meski begitu, Liana sangat ketakutan. Wajah cantiknya berubah pucat seperti selembar kertas dan keringat dingin mengalir di atasnya. Yang membuat wajah Lintang menjadi masam adalah ada 2 pemuda yang mengendarai Lamborghini. Tampaknya, wajah mereka terkejut karena mereka tidak menabrak Mercedes-Benz. Tepat setelah itu, kedua pria itu menertawakan mereka sampai puas. Hei, bukankah ini Liana, si ratu kecantikan peringkat 1 Jakarta? Bagaimana menurutmu? Turunlah dari mobil dan bersenang-senanglah bersama kami. Tidak heran kamu menjadi wanita tercantik di Jakarta. Wajahmu sudah mengatakan segalanya. Sini. Kamu akan kami perlakukan dengan baik dan kamu akan merasakan surga dengan kami. Kedua pemuda itu memandang Liana di dalam Mercedes-Benz. Wajah mereka begitu jahat dan vulgar. Bagas, Jaka, wajah cantik Liana langsung memucat setelah melihat kedua pemuda itu. Namun, dia tahu bahwa Bagas Kartawiraja adalah pewaris grup Harja, sebuah perusahaan yang memimpin 3 perusahaan unggulan di Jakarta. Dia adalah apa yang disebut sebagai orang tajir generasi kedua. Dan mereka dikenal sebagai 2 bajingan muda Jakarta. Sebelumnya, mereka berdua telah berusaha sangat keras untuk menggait Liana tetapi berulang kali ditolak. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu mereka di sini. Tatapan Bagas beralih menatap Lintang yang ada di kursi pengemudi. Dia hanya bisa tercengang. Sebelum seringai lebar muncul di wajahnya. Liana. Apakah ini suamimu yang tidak punya apa-apa? Kabarnya, dia tidak berguna. Aku tidak menyangka dia bisa mengemudi. Ini luar biasa. Komentar itu dipenuhi dengan nada sarkastik. Di sampingnya, Jaka juga tertawa terbahak-bahak. Liana, apa yang kamu suka dari dia? Dia pengangguran, tidak menarik, dan tidak punya kelebihan. Apakah dia jago di atas ranjang? Tatapan kedua pewaris muda itu dipenuhi kecemburuan dan penghinaan. Di mata mereka, hanya seorang dewi seperti Liana hanya cocok untuk seorang selevel mereka. Tapi sekarang, harga diri dan kecantikan Liana terbuang sia-sia demi suaminya yang tidak berguna, Lintang. Mendengar pidato-pidato yang memalukan ini, mata Lintang menatap mereka dingin. Sebelum dia mulai bicara, Liana di sebelahnya buru-buru membujuknya. Lintang. Ayo pergi. Abaikan mereka. Wajah cantiknya pucat dan penuh kekhawatiran. Mereka tidak boleh menyinggung kedua bajingan muda ini. Melihat itu, Lintang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat lampu hijau menyala, dia langsung menginjak pedal gas, dan Mercedes-Benz melaju ke depan. Namun,
Hanya karena mereka pergi. Bukan berarti Bagas dan Jaka rela membiarkan masalah itu selesai. Beraninya kau mencoba lari dariku, idiot. Di saat yang sama, Bagas mencibir dan segera menginjak pedal gas. Lamborghini melesat bak panah yang ditembakkan dari busurnya. Dia kebetulan menjadi anggota klub mobil sport. Selain itu, dia adalah salah satu pembalap amatir terbaik di Jakarta. Dengan Lamborghini yang diimpor dan dimodifikasi ini, Mercedes yang dikendarai si menantu tidak berguna akan jadi sebuah hal mudah. Hampir dalam sekejap mata, Lamborghini semakin dekat dengan Mercedes. 100 meter, lalu 50 meter, dan akhirnya 30. Bersambung.